Percaya nggak percaya, varian bakso unik dan nyentrik emang ada di negeri kita tercinta ini, fams. Varian bakso dibuat sebagai inovasi agar pembelinya nggak bosan menyantap bakso yang itu-itu saja. Duh, jadi penasaran nih. Kita simak yuk beberapa inovasi bakso Nusantara. Kalau ke Malang, bakso pasti masuk dalam list kuliner yang wajib dicoba, iya kan? Nggak cuma warga Malang aja kok, kalian pasti suka dengan sajian yang satu ini dong. Di era modern ini, variasi bulat ini nggak hanya sebatas urat dan telur saja, fams. Gimana dengan bakso yang satu ini? Kebayang nggak tuh gimana cita rasa pedasnya? Bisa-bisa bibir jadi jontor. Hihihi. Inovasi bakso ini dinamakan bakso kuah gila. Kalau biasanya sambal dipisah agar pembeli bisa menambahkannya sesuai selera, sambal dan cabai utuh dalam sajian ini dimasukkan sekaligus langsung ke dalam dandang bakso. Tujuannya sih agar tampilan bakso lebih menantang, rasa yang lebih pedas dengan warna merah merona. Di balik rasa pedas yang nampol, cabai ternyata punya segudang manfaat yang baik untuk kesehatan. Kandungan vitamin B6, asam folat, kalium, dan beta-karoten yang terdapat pada cabai bisa menghindari serangan jantung, fams. Dalam pembuatan bakso yang satu ini, setidaknya membutuhkan 18 kg daging sapi. Lumayan banyak juga ya. Oh iya, terdapat beberapa varian bakso di sini, fams. Kalau yang paling favorit sih, bakso jumbo. Lihat nih, ukuran baksonya bisa hampir sebesar mangkok. Di dalamnya juga terdapat potongan daging sapi dan cabai utuh. Dengan kuahnya yang pedas, menggigit lidah. Benar-benar gila deh pedasnya. Hihihi. Selain bakso isi, juga ada bakso halus dan bakso urat. Tapi bakso halus di sini dimasak di dalam dandang kuah cabai. Sedangkan bakso urat dimasak secara terpisah dalam kuah kaldu. Cocok nih disantap oleh kalian yang gak suka pedas. Kalau mau makin spesial, bisa ditambahkan ceker, usus, dan telur rebus. Tinggal pilih sesuka hati kalian aja. Fams, bakso yang pedasnya keterlaluan ini bisa menghabiskan 7-10 kg cabai setiap hari. Jumlah ini hanya untuk kuah baksonya saja, belum terhitung sambal yang tersaji di meja makan. Nggak kaleng-kaleng, fams. Meskipun harga cabai lagi mahal, kuah bakso ini tetap menggunakan 100% cabai asli, tanpa merica sedikit pun. Oh iya, ada juga aneka gorengan seperti tahu wale, tahu biasa, gorengan makrok, gorengan bulat, dan beberapa pendamping bakso. Soal harga, murah kok. Per bijinya hanya sekitar Rp1.000 aja. Hajar! Untuk menikmati semangkok bakso gila ini, kalian bisa menikmatinya di daerah Tajinan, Kota Malang, Jawa Timur. Ditunggu kedatangannya ya, fams. Masih sajian bakso dari Kota Malang nih. Variannya juga terbilang unik karena memakai tambahan jeroan sapi. Alasan itulah dinamakan bakso jeroan. Sama dengan daging, fams, sensasi kelezatan jeroan sapi ternyata menyimpan berbagai manfaat bagi tubuh. Jeroan yang artinya organ dalam sapi ini mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Mulai dari vitamin B12, folat, mineral yang termasuk zat besi, magnesium, selenium, dan seng. Selain itu, jeroan juga jadi sumber protein hewani yang menyediakan 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh manusia. Bukan berarti boleh sembarangan mengonsumsinya ya. Para ahli mengatakan, terlalu banyak mengonsumsi jeroan bisa menyebabkan sederet masalah kesehatan. Salah satunya bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Fams, kedai bakso yang terletak di Jalan Sukun Gempol, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur ini memberikan kebebasan pembeli untuk memilih isian dari satu porsi bakso. Selain bakso dan tahu, ada usus, babat, ceker, lidah, sampai cingur sapi. Semua organ ini sudah dipotong kecil dan direbus dengan bumbu khusus. Jadi rasanya gurih dengan daging yang lembut dan gak alot sama sekali. Menurut jejak sejarahnya, bakso adalah kuliner yang berasal dari Tionghoa, fams. Kemudian kuliner ini dibawa ke Indonesia dan terjadi akulturasi dengan kuliner setempat. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso yang berasal dari kata bak dan so. Dalam bahasa Hokkien artinya adalah daging babi giling. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, maka bakso Nusantara umumnya terbuat dari daging halal, seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Kalau bakso di Tiongkok tidak disajikan dengan kuah melimpah.
Sedangkan bakso Malang disajikan dengan kuah melimpah yang terbuat dari kaldu daging ataupun tulang sapi. Makanya rasa baksonya gurih banget. Malang punya segala macam bakso, mulai dari yang mainstream sampai bakso yang punya rasa manis. Nggak percaya? Eits, bukan terbuat dari daging sapi, fams. Semangkok bakso ini adalah replika. Fams, kue yang satu ini disebut dengan Korean Buttercream. Sajian ini bisa dibilang lagi ngetren di Indonesia karena desainnya nggak biasa. Nggak seperti cake lain yang memadukan kepingan coklat dengan keju atau bahan lainnya. Kudapan ini terbilang cukup sering seliweran di drakor alias drama Korea, kecintaan remaja masa kini. Hihihi. Biasanya, kue ini menggunakan 2 buah sponge cake karena ukurannya yang cukup tinggi. Gak hanya buttercream warna-warni, diperlukan juga bihun ala-ala keju parut dan sedikit pewarna makanan. Di tangan Cece Shirley inilah dibuat replika bakso, fams. Untuk menggabungkan 2 sponge cake, tiap lapisannya harus diberikan cream cheese dan parutan keju, biar ada rasa gurih-gurihnya gitu. Karena teksturnya lengket dan mudah dibentuk, kedua cake ini bisa menyatu dengan sempurna. Nah, kue ini juga yang digunakan sebagai mangkok, fams. Diameter bagian bawah kue harus dibentuk lebih kecil dibandingkan dengan bagian atasnya. Jangan lupa, permukaan kue juga perlu diratakan, fams. Nggak perlu khawatir kalau sponge cake punya tampilan yang nggak cantik. Soalnya, seluruh bagian kue ini akan dilapisi dengan buttercream yang bisa mempercantik tampilannya, fams. Selain itu, bisa memperkaya rasa dan menjaga kelembabannya. Jadi, kue nggak akan cepat kering. Oh iya, dalam Korean Buttercream tidak mewajibkan penggunaan sponge cake. Kalian bisa menggantinya dengan jenis brownies atau cake lain. Tapi sponge cake dipilih karena relatif punya rasa manis, nggak sepekat brownies, fams. Maklum, buttercream yang digunakan udah punya rasa manis. Selain itu, teksturnya juga lebih ringan dibandingkan dengan brownies. Setelah kue dibentuk mirip mangkok, bikin baksonya yuk. Bakso ini juga dibuat dari buttercream dengan pewarna abu-abu, fams. Nggak perlu pakai spout mahal-mahal. Cukup pakai plastik segitiga yang ujungnya digunting kecil aja. Hihihi. Karena yang mau dibuat adalah bakso khusus, jadi permukaannya harus dibuat lebih licin. Hati-hati ya, fams. Buttercream tuh rentan banget. Kalau kesenggol dikit aja, bisa berubah bentuk. Makanya, bakso ini harus didiamkan beberapa saat agar teksturnya keras. Kalau masuk kulkas, lebih bagus tuh. Selanjutnya, bikin pangsit, fams. Untuk kulitnya dibuat dari gumpalan coklat berwarna orange yang sudah dicampur dengan glukosa. Jadi teksturnya mirip fondant tuh. Shirley sengaja nggak pakai fondant karena bahan yang satu ini memiliki rasa yang sedikit pahit jika dikonsumsi. Untuk bagian isinya, diberikan buttercream lagi, fams. Oh ya, Shirley fokus membuat Korean Flower Buttercream sejak tahun 2015. Untuk menguasai teknik menghias kue ini, ia langsung belajar ke ahlinya di negeri ginseng sana. Nah, keahlian inilah yang mengantarkannya menjadi instruktur Korean Style Buttercream, fams. Kalau kalian mau belajar private, juga bisa kok. Oh ya, fams, mie kuningnya ini juga terbuat dari buttercream. Lagi-lagi, nggak perlu pakai spout ya. Bisa dibuat dadakan dengan piping bag, alias kantong plastik segitiga. Beda lagi sama bihunnya nih, fams. Si kenyal yang berwarna putih tulang ini ternyata dibuat dari agar-agar loh. Hihi, seru ya, fams, pembuatannya. Nah, untuk menghasilkan kuahnya yang transparan harus pakai gelatin, fams. Oh iya, agar-agar berbeda dengan gelatin ya. Agar-agar berasal dari dinding sel spesies rumput laut, sedangkan gelatin dibuat dari kolagen hewan ternak. Misalnya dari tulang atau kulit. Meskipun berbeda, kedua bahan tadi bisa membentuk gel, fams. Oh ya, kue ini bisa bertahan hingga 4 jam di suhu ruangan dan seminggu jika di dalam kulkas. Kalian tertarik membelinya? Bisa dibawa pulang dengan merogoh kocek mulai dari 500.000 sampai jutaan rupiah, fams. Perbedaan harga ini bisa dilihat dari tingkat kerumitan dan ukuran kuenya, fams. Tampil kece dengan motif kain yang nggak biasa? Bisa kok, fams. Seperti outfit yang dipakai sama kakak-kakak ini. Mengandalkan bahan alami seperti bentuk dedaunan, siapa sangka bisa menghasilkan motif kain yang super duper cantik. Istilah ini dikenal dengan eco print.
Salah satu yang tertarik dengan metode ini adalah seorang desainer lokal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Berbagai jenis dedaunan diaplikasikannya pada sebuah kain menjadi motif yang menarik. Ekoprint sendiri adalah proses pemberian warna dan motif yang langsung dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bisa dicetak ke kain atau media tertentu dengan teknik di steam ataupun di pounding atau dipukul. Istilah ekoprint sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, fams. Teknik pewarnaan motif secara alami ini cukup sederhana, tanpa menggunakan mesin dan terbilang ramah lingkungan. Sendiri yang saya pilih karena di Ngawi ini juga banyak itu pohon-pohon jati dan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk proses ekoprint sendiri. Ada beberapa metode dalam ekoprint, fams, seperti pounding dan streaming. Metode pounding adalah cara mengaplikasikan beberapa jenis dedaunan di atas kain, kemudian dipukul menggunakan palu. Untuk jenis kain yang digunakan adalah katun, fams. Siapkan kain, kemudian tata dedaunan mengikuti motif yang diinginkan. Lipat kain menjadi 2 bagian, lalu alasi bagian atas kain dengan plastik laminating. Proses pemukulan motif ini bisa dilakukan deh. Dalam memukul motif, bisa dilakukan mengikuti bentuk daun, fams. Saat dipukul, perlahan bentuk daun akan keluar pada permukaan kain. Kemudian, rendam dalam air tawas. Tawas adalah sejenis kelompok garam rangkap yang banyak digunakan dalam dunia kecantikan. Tapi kalian juga bisa gunakan dalam industri tekstil yang berfungsi mengunci motif agar tahan lama di atas kain. Setelah direndam dalam air tawas, kain kemudian dijemur hingga kering. Dalam sepekan, usaha rumahan ini bisa menghasilkan sekitar 20 lembar ekoprint loh, fams. Melihat peluang bisnis ekoprint yang cukup luas, teknik ini juga sudah mulai dikenalkan kepada siswa yang berminat dalam dunia fashion sebagai salah satu bentuk praktek kerja lapangan yang diadakan pihak sekolah. Sedangkan metode steaming atau dikukus adalah kain polos yang diberi motif ekoprinting. Tinggal diberi sejumlah dedaunan, pukul bagian daun agar motif bertahan pada posisi kain yang ditentukan. Setelah itu, lapisi kain dengan plastik. Gulung kain dan ikat menggunakan tali rafia. Kukus selama 30 menit. Lanjut, jemur kain hingga kering. Dibandingkan dengan metode steaming, harga kain metode pounding lebih mahal karena motifnya yang lebih terstruktur. Satu lembar kain dengan metode ekoprint ini dibanderol mulai dari 100 sampai 500 ribu rupiah. Kain ekoprint siap untuk dijadikan berbagai outfit kekinian, fams. Benar-benar kreativitas tanpa batas. Malang juga menyuguhkan banyak banget destinasi wisata. Mulai dari destinasi wisata alam hingga kulinernya banyak dicari wisatawan. Salah satunya adalah Sumber Sira Malang ini, fams. Objek wisata yang resmi dibuka sejak tahun 2015 ini hanya membanderol tiketnya dengan harga Rp5.000. Tempat wisata ini berlokasi di Desa Putokrejo, Kecamatan Gondang Legi, Malang, Jawa Timur. Tidak hanya digunakan untuk foto-foto saja, tempat ini bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seru. Lihat nih, airnya terlihat sangat jernih, fams. Sampai-sampai berbagai biota di dalam air nampak jelas dari permukaan air. Di dasar sumber air terdapat tanaman kecil sejenis ganggang yang berwarna hijau dengan pasir hitam halus. Ada juga bebatuan kecil yang dihiasi ikan yang menari-nari. Cantik deh! Buat yang bisa ataupun nggak bisa berenang, tempat ini terbilang asyik tuh untuk basah-basahan. Soalnya airnya tidak terlalu dalam. Oh iya, air yang ada di Sumber Sira ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mengairi sawah di sekitar sini. Kata sirah berasal dari bahasa Jawa yang artinya kepala, fams. Konon dulunya sumber air ini adalah bagian kepala ular yang sangat besar. Sedangkan bagian ekornya terdapat di Sumber Maron yang terletak sekitar 8 km dari Sumber Sira. Oh iya, fams, buat yang nggak bisa berenang, ada ban yang bisa disewa juga. Nggak cuma berenang aja, di sini juga ada lintasan tubing. Meski jaraknya bisa dibilang pendek, hanya 100 meter saja, lumayan banget kok. Bisa mengobati kangen santai-santai di atas ban. Hihihi. Tubing ini bisa dimainkan di segala usia, fams. Kedalaman airnya hanya sekitar 1 hingga 1,5 meter. Untuk arusnya terbilang aman dan nggak terlalu menantang adrenalin.
Tapi asik juga untuk seseruan bersama dengan teman-teman. Hihihi. Karena airnya jernih, otomatis bisa juga dipakai untuk aktivitas snorkeling, fams. Tumbuhan air dari jenis hidrilla tumbuh subur di sekitar telaga. Tumbuhan ini memiliki ketinggian antara 30 sampai 80 cm. Jadi nggak sampai menutupi pandangan saat snorkeling. Kalau mau dapat pemandangan yang seperti ini, usahakan datang ke saat weekdays ya. Saat akhir pekan, pengunjung yang datang cukup membludak. Kalian masih mau cobain kuliner yang unik-unik? Nih, kita kasih jajanan unik dari Yogyakarta. Kalau habis makan, biasanya kita butuh yang segar-segar, kayak rujak atau es krim ini. Gimana kalau kita cobain rujak es krim aja? Jangan kaget gitu dong, beneran ada kok. Rujak es krim ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 90-an. Sekarang mulai ngehits lagi loh. Pelopornya Pak Paino, fams. Awalnya ia menjual rujak dan es krim secara terpisah. Ternyata ada beberapa pengunjung yang suka mencampurkan es krim ke dalam rujak buah. Nah, dari situlah muncul ide rujak es krim, fams. Untuk rujak ada beberapa jenis buah segar yang digunakan. Misalnya nanas, pepaya, mangga, dan ketimun. Sebelum disajikan, serut buahnya biar lebih mudah disantap. Untuk bumbu rujaknya langsung dimasukkan ke dalam serutan buah. Bumbu rujak ini memiliki campuran rasa pedas, asin, dan manis. Terakhir, masukkan es krim. Tenang, es krimnya dibuat sendiri kok. Dijamin enak dan aman karena dibuat dari santan dan pewarna merah dari buah naga. Pengunjung yang datang ke sini bukan cuma dari Yogyakarta saja, ada beberapa pelanggan tetap yang datang dari luar Pulau Jawa. Buat kalian yang ingin nyobain, mampir deh ke kawasan Paku Alam. Jangan kesorean ya, bisa-bisa nggak kebagian tuh. Hihihi. Kalian jangan sampai ketipu, fams. Ini bukan buah sungguhan, tapi ini adalah kue yang bentuknya mirip buah-buahan yang disebut dengan kue buah mini. Di Thailand, kudapan ini disebut dengan nama Kanom Lok Chup. Kue ini juga populer di Indonesia karena biasa dijadikan sebagai kue hantaran pernikahan, ulang tahun, atau acara-acara besar lainnya. Untuk membuatnya butuh waktu yang lama. Bahan bakunya ada kacang hijau kupas yang sudah direndam air sekitar 3-5 jam agar teksturnya lunak. Setelah lunak, haluskan kacang hijau dengan cara di blender. Tambahkan juga santan agar memudahkan proses penghalusan menjadi adonan. Lanjut, tambahkan gula dan daun pandan agar aromanya harum. Kalau sudah matang, tekstur adonan menjadi padat dan mudah dibentuk. Kemudian, bentuk adonan yang menyerupai buah-buahan. Sekilas terlihat seperti lilin, fams. Nah, proses ini butuh ketelitian dan kreativitas agar hasilnya mirip dengan jenis buah aslinya. Oh iya, kreativitas ini membuat kue ini disebut juga fantasi. Supaya lebih manis lagi, tambahkan pewarna makanan sesuai dengan jenis buah yang dibuat. Lihat, bentuknya ada buah belimbing, jeruk, mangga, jambu, manggis, dan banyak lagi. Cantik-cantik ya. Terakhir, gunakan agar-agar bening sebagai pelapis. Tinggal celupkan saja agar permukaan kue buah mengkilat dan tahan lama. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali agar hasilnya makin maksimal. Kalau udah jadi nih, makan satu nggak bakal cukup, fams. Enak sih. Hihihi. Kegiatan ini bukan sekedar hiburan. Olahraga para layang bersifat rekreasi yang membutuhkan nyali lebih, apalagi bagi mereka yang takut ketinggian. Untuk mencoba para layang, ada beberapa ketentuan dan syarat tertentu. Idealnya naik para layang antara pukul 9 pagi hingga 4 sore karena anginnya terbilang bagus. Berat badan juga sangat berpengaruh dalam olahraga ini, fams. Untuk terbang tandem, pengunjung harus berbobot 50 hingga 60 kg. Kalau single, beratnya bisa sampai 90 kg. Untuk sekali terbang, kita bisa menikmati indahnya Kota Malang dan Kota Batu selama 10 menit. Oh ya, untuk take off seperti ini, angin yang dimanfaatkan namanya upwind. Tangan juga harus terbuka untuk mengendalikan arah angin ya. Saat di udara, arah angin yang digunakan adalah angin lift atau angin yang menabrak gunung.
Kalau sudah mendekati titik landing, manfaatkan yang dinamakan angin terma. Tidak hanya wisata saja, kawasan ini juga membuka kelas bagi para pengunjung yang ingin belajar hingga dapat sertifikat izin terbang FEMS. Untuk biayanya tergolong mahal, untuk satu orang sekitar Rp400.000. Tapi ilmu dan pengalaman yang didapat bisa lebih mahal dari itu loh. Udah setengah jam aja nih, besok kita masih punya informasi yang lebih seru lagi. Jangan lupa tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya. Ragam Indonesia, istimewa.